Selamat sore teman-teman. Baru saja saya membaca berita dan menonton video terkait tanggapan ataupun komentar dari Kapolres Sukabumi terhadap apa yang disampaikan dan dinyatakan oleh Kapolsek Cidahu ya, AKP Endang Slamet pasca kejadian pembubaran dan juga persekusi ya yang dilakukan oleh warga desa terhadap para anak-anak dan juga remaja yang melakukan retreat. Saya akan bacakan uh, beritanya teman-teman. Berita ini dari tempo.co. Tanggapan Kapolres Sukabumi. Menanggapi pernyataan Kapolsek Cidahu, ya, Endang Slamet yang viral di medsos tersebut, Kapolres Sukabumi AKBP Samian memberikan klarifikasi. Menurut dia, pernyataan Kapolsek Cidahu saat itu bertujuan meredam ketegangan dan mendorong massa untuk segera membubarkan diri. Tanda kutip. Ini maksudnya tanda kutip ini dikutip langsung dari sumber. Ini saya bacakan teman-teman ya. Jadi agar masyarakat paham dan mau pulang, tujuan itu sebenarnya bagaimana masyarakat pulang terus menyerahkan semuanya kepada aparat. Kata Samian kepada Sukabumi Update. Lalu, Kapolres menuturkan bahwa ada kemungkinan salah ucap atau pernyataan yang menimbulkan multitafsir, ya, dalam tanda petik atau dalam tanda kutip, dikata ada salah ucap yang salah bicara. Itu bukan maksud yang sebenarnya. Namun dalam hal profesionalisme kami akan melakukan klarifikasi tentunya, mengikuti mekanisme yang berlaku, ujarnya. Nah, ini kan berarti Pak Kapolres itu meyakini bahwa apa yang dia tonton melalui video itu merupakan upaya dari Kapolsek Cidahu untuk menenangkan warga, ya. Lalu tadi ada kemungkinan salah ucap, ya, atau bukan maksud yang sebenarnya, ya. Dan Pak Kapolres ini juga menyampaikan akan melakukan klarifikasi gitu ya. Tapi yang menjadi pertanyaan saya, tahu dari mana Pak Kapolres ini bahwa yang pertama tadi ya, ini disampaikan untuk menenangkan warga agar membubarkan diri. Lalu ada katanya salah ucap atau salah berbicara, ya. Atau kemungkinannya adalah eh, hal-hal yang sifatnya itu salah penafsiran gitu ya. Yang lucunya ini hal belum diklarifikasi sama yang bersangkutan, tapi Pak Kapolres ini seakan-akan sudah lebih tahu gitu ya dari apa yang disampaikan oleh Kapolsek. Tapi saya mau bahas begini teman-teman, dari yang disampaikan oleh Kapolres tadi ya. Yang pertama, Pak Kapolres ini menyampaikan bahwa tindakan tersebut untuk menenangkan massa, ya. Lalu yang kedua, tindakan tersebut salah ucap, ya. Masalahnya, kalau memang tindakan ini adalah untuk menenangkan warga, tidak mungkin ini salah ucap, ya. Karena ini kontraproduktif, teman-teman, ya. Tapi kalau memang itu salah ucap, pasti tentunya kata-kata itu bukan untuk menenangkan warga, ya. Jadi harus paham ini teman-teman nih. Kalau kita berbicara eh, logika berpikir, tentunya kalau tujuannya adalah menenangkan warga, itu bukan salah ucap. Nah, eh, namun disayangkan teman-teman ya. Karena kenapa? Saya pernah bahas di video sebelumnya ya, bahwa di dalam peraturan Polri ya, nomor 7 tahun 2022 ya, setiap pejabat Polri dan anggota Polri itu wajib ya dalam etika kemasyarakatan, dalam etika kelembagaan ya, itu wajib menjunjung tinggi HAM, memberi perlindungan dan juga halnya asasi manusia. Dan apa yang dilakukan oleh Pak Kapolsek itu jauh 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 sekali dari nilai-nilai yang standarnya itu harusnya menerapkan HAM. Lalu yang berikutnya, ya, tadi selain belum diklarifikasi ya, kita itu tidak bisa melihat suatu
tindakan ya yang sudah terjadi hanya dari mungkin ya pembelaan dari orang yang bersangkutan gitu ya. Seperti contoh begini, saya akan kasih analogi begini teman-teman. Ada orang yang tertangkap tangan mencuri, ya. Nah, karena dia tertangkap tangan mencuri, ya, dia bilang bahwa saya mencuri ini untuk saya bagikan kepada anak yatim piatu, ya. Tapi ini case-nya dia ngaku karena dia ketangkap, ya. Apakah seseorang ataupun masyarakat harus mempercayai apa yang dikatakan oleh si pencuri ini? Karena untuk mengetahui niat seseorang, ya, tidak bisa berdasarkan pengakuan pelaku. Makanya di dalam tindak pidana ya, teman-teman ya, ini prinsip tindak pidana ya, hukum acara pidana. Dalam pembuktian tidak dibutuhkan ya pengakuan dari terdakwa ataupun tersangka. Karena pengakuan terdakwa dan tersangka itu sifatnya subjektif. Ya. Tentunya hampir seluruh orang itu ketika bersalah ataupun tertangkap tangannya pasti akan melakukan pembelaan. Nah, bagaimana kita mau menjadikan pembelaan itu sebagai bukti yang mengeliminir seluruh fakta dan peristiwa yang terjadi? Ya, makanya sangat disayangkan sekali nih Pak Kapolres terlalu reaktif gitu ya, langsung bisa menyampaikan bahwa apa yang dilakukan oleh Kapolsek Cidahu itu hanya untuk menenangkan warga dan agar warga pergi gitu ya. Pak Kapolres ini nggak melihat rangkaian peristiwa sebelum-sebelumnya, di mana ada proses mediasi yang juga infonya dari Pak Johannes Wendi itu ada Pak Kapolsek di situ, lalu ada peristiwa selanjutnya setelah mediasi ternyata rumah itu dirusak, anak-anak dipersekusi, anak-anak diintimidasi, bawah dalam keadaan tertekan. Namun Pak Kapolsek ini yang harusnya ya melindungi ya para korban justru hanya nonton-nonton aja ya. Dan setelah kejadian ya malah maju ke depan seperti yang Bapak bilang tadi seakan-akan menenangkan warga. Namun Pak Kapolres lupa setelah dia menyampaikan bahwa akan menutup tempat itu atas nama undang-undang, ada kata-kata yang lain lagi yang disampaikan oleh Pak Kapolsek ini. Apa itu? Dia bilang rumah tidak salah, namun ya mereka melakukan kegiatan di luar kegiatan ibadah kita gitu ya, atau iman kita gitu. Nah, kalau dibilang salah ucap atau kalau dibilang untuk menenangkan, ya, kenapa dia sampaikan sesuatu ujaran ya yang seharusnya ya tidak disampaikan oleh seorang ataupun anggota polisi, ya, menghargai perbedaan, ya, lalu tadi ya menjunjung tinggi hak asasi manusia. Ya, prinsip itu berlaku terhadap keyakinan karena hak asasi manusia itu salah satunya ya mempraktikkan keyakinan dan wajib dilindungi. Makanya pesan saya buat Pak Kapolres, Bapak jangan terlalu reaktif Pak, ya, dan jangan langsung membuat asumsi-asumsi yang seakan-akan Bapak nanti akan dipersepsikan membela bawahan Bapak, ya. Ini masih panjang Pak. Kuasa hukum korban lagi ngelaporin ke Propam, ya. Nanti biar Propam yang menelusuri, biar Propam yang menilai. Kalau Bapak yang menilai seperti itu, seakan-akan Bapak itu membela dan melindungi Kapolsek Cidahu yang sudah ketangkep tangan dan ketangkep basah, ya, setidaknya melakukan 2 pelanggaran. Apa itu? Sembarangan berbicara atas nama undang-undang, ya, padahal tidak memiliki kewenangan. Dalam tayangan video sebelumnya saya sudah persampaikan, polisi hanya bisa melakukan 2 hal yang diatur oleh undang-undang. Yang pertama melakukan tindakan pertama yaitu mempolis lain, tapi itu juga harus ada hubungannya dengan peristiwa pidana, ya, di mana peristiwa pidana ini berkaitan dengan barang bukti ataupun lokasi yang menjadi salah satu objek dari tindakan pidana. Lalu yang kedua, melakukan serangkaian tindakan penyitaan. Nah, penyitaan ini terhadap apa? Terhadap barang bukti dan juga alat yang digunakan oleh tersangka dalam melakukan tindak pidana. Bukan barang ataupun alat ya yang tidak ada kaitan dengan ya. Ini
rusak Pak. Ya. Yang mesti Bapak sita itu adalah alat untuk merusak, ya. Kalau nggak batu gitu ya. Kalau nggak alat-alat yang dipakai oleh masyarakat itu, apa urusannya rumahnya Anda mau sita? Rumahnya mau Anda tutup. Kenapa nggak sekalian aja kemarin Pak yang ditangkap itu korban anak-anak itu, ya? Makanya saya Pak Kapolres, hati-hati Pak, ya. Jangan nanti Bapak seakan-akan pasang badan buat si Kapolsek Cidahu ini. Masih panjang Pak. Masih ada nanti tindakan yang akan dilakukan eh, di Propam Mabes Polri atau mungkin Polda Jabar ya, eh, untuk menelusuri bahwa Kapolsek Cidahu ini profesional atau tidak. Kapolsek Cidahu ini melanggar kode etik atau tidak, ya. Supaya Polri itu benar-benar presisi gitu ya. Polri itu benar sesuai dengan Perpol nomor 7 tahun 2022, tidak boleh menentang kebijakan pemerintah, ya. Karena kan saya sudah pernah sampaikan juga, Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakebuming ini, pada poin 1 dan poin 8, itu terkait HAM dan perlindungan dan untuk penghormatan terhadap kerukunan beragama. Ini kebijakan pemerintah, ya. Nanti kalau Bapak yang mungkin saja tidak tahu, tidak ada di tempat, hanya mendengar saja dari si AKP Endang Slamet, lalu Bapak tampil ke media mengatakan bahwa oh enggak, itu maksud dan tujuannya berbeda, itu hanya untuk menenangkan saja warga. Yang harus ditenangkan itu bukan warga pelaku perusakan, Pak. Mereka yang harusnya segera diusir untuk pergi dari situ, ya, bukan malah ditenangkan dengan kata-kata yang mengandung ketidakpenghormatan terhadap kerukunan beragama ataupun agama yang ada di Indonesia. Jadi pesan saya ya kepada Pak Kapolres, Pak, tolonglah Pak, objektif lah, ya. Serahkan aja ini sama proses-proses yang akan dilakukan ke depan, ya. Kalaupun memang nanti ada kesalahan yang dilakukan oleh bawahan Bapak, bukan berarti ya Bapak ikut salah juga, bukan berarti polisi itu salah semua, enggak. Yang salah itu yang ngomong pastinya, ya, bukan institusi yang lain. Nah, justru harus ada proses ya investigasi, mungkin nanti akan menjadi etik, sehingga masyarakat ini nanti melihat ketika contohnya ada polisi yang salah, itu ditindak, ya, bukan dibela ataupun ditutupi kesalahannya. Karena kita menjustifikasi ataupun membenarkan hal-hal yang sifatnya sudah terang benderang, itu nanti akan menjadi contoh yang tidak akan menjadi contoh yang baik bagi masyarakat. Karena kita juga pengen Polri itu dicintai masyarakat. Tapi kalau misalkan kita tidak bisa memberikan contoh yang baik dalam mendisiplinkan anggota kita, saya curiga nanti masyarakat juga akan berpikir, ya sudahlah, kalau polisi aja boleh begitu, saya juga boleh deh. Saya juga tadi ada tonton juga ya dari Polda Jawa Barat ya, video ya, intinya Kabid Humas Polda Jawa Barat itu menyampaikan bahwa kurang lebih hampir sama ya, tapi mungkin ini arahnya berbeda teman-teman ya. Boleh dipasang ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam presisi. Saya Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Hendra Romawan, SIKMH, menyampaikan informasi penting terkait dengan perkembangan dari kasus pengerusakan kegiatan retreat yang dilaksanakan di rumah singgah di Kampung Tangkil, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi. Bahwa dengan adanya medsos yang beredar, di mana rumah singgah tadi yang saya sampaikan di Cidahu itu akan ditutup, itu sesungguhnya tidak ada. Tetapi yang ada adalah bagaimana Kapolsek mencoba untuk menenangkan warga yang sesaat sedang melaksanakan pengerusakan itu untuk ditenangkan. Lagi, atas nama undang-undang, baik kepolisian, sektor Cidahu akan menutup tempat ini. Ya. Rumah
kedua rumah ya kalah. Tapi digunakan hal-hal agama yang di luar kita. Situasi untuk ketenangan itu tercapai dan saat ini Kapolsek sedang kami evaluasi kinerjanya terkait dengan pernyataan yang sesaat tadi. Tetapi untuk penutupan tempat ibadah maupun juga rumah singgah itu tidak ada. Dan situasi saat ini konsolidasi damai itu sudah dilakukan baik dengan si pemilik rumah singgah, kemudian warga, dan juga dukungan oleh seluruh FKUB dan juga aparat yang ada di situ, baik itu dari pemerintah daerahnya, kepolisian maupun TNI. Jadi situasi kondusif ini harus kita jaga dan harmonisasi yang ada di Kecamatan Cidahu, khususnya Desa Tanggil ini harus kita pelihara. Jadi penekanan kami tidak ada penutupan tempat ibadah dan juga tempat untuk singgah yang digunakan sebagai retreat dari saudara kita yang Nasrani itu tidak ada sama sekali. Adapun untuk pengerusakan yang dilakukan oleh warga yang telah kita tetapkan 8 tersangka, ini telah selesai untuk penyidikannya dan saat ini kita telah koordinasi serta intensif dengan jaksa untuk pelimpahan tersangka, barang bukti dan juga berkas perkara. Kita percayakan kepada para penyidik untuk menyidik secara profesional dan proses ini bisa berjalan dengan lancar. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi secara garis besar ada 3 poin yang saya lihat dari apa yang disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jawa Barat, Kabid Humas Polda Jawa Barat. Yang pertama bahwa penutupan itu tidak benar gitu ya, karena faktanya bangunan itu tidak ditutup gitu ya. Lalu yang kedua ya, sama seperti tadi yang disampaikan oleh Kapolres bahwa tujuan dari AKP Endang Slamet untuk menenangkan warga gitu ya. Nah yang ketiga ya, yang disampaikan oleh Kabid Humas Polda Jawa Barat, ya, dia menyampaikan bahwa atas pernyataannya AKP Endang Slamet ini sedang dievaluasi. Ya. Nah, tentu yang pertama ini saya sepakat teman-teman. Karena kenapa? Ya, polisi tidak memiliki kewenangan untuk menutup tempat. Ya. Lalu yang kedua, polisi hanya bisa melakukan tindakan pertama yang memasang polis lain dan penyitaan. Ya, namun sesuai dengan amanat undang-undang, ya, di pasal 39 KUHP, itu yang bisa disita adalah alat dan barang bukti yang terkait tindak pidana. Nah, sebenarnya ini pasal yang pertama ini, Kabid Humas ingin menyampaikan bahwa apa yang dilakukan oleh Endang itu tidak benar gitu dan salah. Dia menegaskan apa yang saya sampaikan. Lalu yang kedua, terkait yang dimaksud ataupun tujuan Endang Slamet menyampaikan itu adalah untuk menenangkan warga. Nah, yang ini saya tidak sepakat teman-teman. Karena kita harus lihat apa yang disampaikan oleh Endang Slamet utuh. Tidak bisa hanya dilihat dari perintah dia menutup tempat itu. Dia memerintahkan menutup tempat itu. Ada kata-kata lain yang disampaikan. Yaitu ada kata-kata bahwa rumah ini tidak salah. Yang salah adalah rumah ini digunakan beribadah di luar keyakinan kita. Nah, kalau kita gabung ini jadi satu, maka teranglah peristiwa itu. Apakah peristiwa ini hanya untuk menenangkan warga? Saya pikir tidak. Ya. Tapi kalau misalkan nanti Kapolres atau Kabid Humas Polda Jawa Barat berpikir seperti itu, ya silahkan saja nanti menjadi saksi yang meringankan bagi Kapolsek Cidahu ketika yang bersangkutan diperiksa oleh Propam Mabes Polri. Ya. Yang ketiga nih teman-teman. Kontroversi dan kontradiksinya adalah kalau memang benar ya
AKP Endang Slamet ya sudah sesuai dengan apa yang dia lakukan, walaupun Perpol nomor 7 tahun 2022 tidak memperbolehkan dia melakukan seperti itu ya. Ya. Kenapa justru yang bersangkutan saat ini dievaluasi atas pernyataannya katanya? Aneh kan? Jadi kita jadi bertanya-tanya sekarang. Jadi sebenarnya dia ini menenangkan atau memang melakukan kesalahan? Ya. Tapi saya suka sama Pak Kabid Humas Polda Jawa Barat karena walaupun memang ada yang disampaikan yang saya tidak sependapat, namun di dalam kesimpulannya beliau menyampaikan bahwa AKP Endang Slamet ini dievaluasi atas pernyataannya. Ya, buat saya itu jelas, ya. Berarti ada dugaan kesalahan menurut perspektif Kabid Humas Polda Jawa Barat terhadap dilakukan oleh. Saya pikir kita serahkan saja nanti kepada kepolisian ya, khususnya Propam. Kita lihat nantinya ya, apakah seseorang yang sembarangan berbicara ya dan menjabat sebagai mengatasnamakan undang-undang ya, menutup suatu tempat gitu ya yang pada harusnya meyakini dia tidak memiliki kewenangan itu. Lalu seseorang Kapolsek juga yang dengan jabatan yang sama ya, dengan melakukan ataupun menyatakan suatu ujaran yang bertentangan dengan konstitusi, pasal 22 Undang-Undang HAM dan juga Perpol nomor 7 tahun 2002 terkait perlindungan HAM itu ya, terkait etika kemasyarakatan dan etika kelembagaan. Apakah dengan melakukan seperti itu bukan merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap setidak-tidaknya kode etik dan profesi kepolisian? Ya, kita serahkan semua nanti kepada kepolisian, tapi tentunya jangan salahkan juga nanti masyarakat menilai ya bahwa kalau tidak diproses dengan benar, maka polisi hal ini tidak sesuatu hal yang terkait lakukan anggota di dalam kepolisian. Saya pikir itu teman-teman, saya pikir cukup ya. Kalau video ini bermanfaat, silakan dibagikan dan saya berharap mudah-mudahan ini ditonton oleh para pimpinan Polri supaya bisa melihat dan juga mereview sesuatu hal yang mungkin saja mereka hanya melihat dan mendengar dari internal saja. Itu saja teman-teman. Terima kasih.